Zabur, dalam Injil, dalam Al-Quran tentang bagaimana sosok baginda Nabi Muhammad SAW. Allah Subhanahu wa Ta'ala telah memuji Nabi Muhammad SAW di dalam kitab Taurat, kitab Zabur, kitab Injil, kitab Al-Quran. Kalau Allah sudah memuji Nabi Muhammad, lantas apa nilai pujian kita terhadap beliau Sallallahu Alaihi Wasallam? Kalau Tuhan sudah memuji Nabi Muhammad, kita seorang hamba, apa nilai pujian kita terhadap beliau Sallallahu Alaihi Wasallam? Coba kita lihat di dalam Al-Quran. Berapa banyak Allah Subhanahu wa Ta'ala memuji baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Wa innaka la'ala khuluqin 'adzim, rahmatan lil 'alamin, harisun 'alaikum, raufur rahim." Masih banyak lagi pujian-pujian Allah Subhanahu wa Ta'ala terhadap baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lantas apa nilai pujian kita kepada beliau sallallahu alaihi wasallam? Kalau sudah Tuhan kita memuji Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kita orang hamba. Baik. Ikhwani rahimakumullah, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Al-Quran, "Ya Adam uskun anta wa zawjuka jannah, ya Musa la takhaf, ya Zakaria inna nubashshiruka bi ghulamin ismuhu Yahya, ya Yahya khudhil kitaba bi quwwah." Banyak Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman. Nah, Allah Subhanahu wa Ta'ala sebut nama-nama nabi yang lain, nama-nama nabi yang lain, dan terkadang Allah Subhanahu wa Ta'ala itu langsung menggunakan nama-nama nabi tersebut. Seperti tadi, ya Adam, ya Zakaria, ya Yahya, langsung menggunakan nama-nama nabi tersebut. Tapi bagaimana cara Allah Subhanahu wa Ta'ala memanggil kekasihnya? Bagaimana cara Allah Subhanahu wa Ta'ala memanggil makhluk hamba yang paling mulia di muka bumi? Allah Ta'ala berfirman, "Ya ayyuhan nabi, rabbuka yunadi." Wahai nabi, Tuhan kamu memanggil kamu. Kata apa? Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Baik, ikhwani rahimakumullah. Nah, suatu saat Sayyidina Ja'far bin Abi Thalib, beliau ikut perang. Kemudian beliau gugur sebagai syuhada. Kemudian di saat beliau dihantarkan oleh malaikat-malaikat Allah menuju surga-surga Allah, maka Sayyidina Ja'far ini malah meminta agar dia jangan dimasukkan ke dalam surga terlebih dahulu. Tidak mau dimasukkan surga terlebih dahulu. Kenapa? Kata beliau, saya tidak mau melihat nikmat surga. Saya tidak mau melihat keindahan surga. Kenapa? Karena ada yang lebih indah, lebih nikmat dari itu semua. Apa yang lebih nikmat? Memandang wajah hamba Allah yang namanya Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Oh, semangat. Baik. Di antara mereka para salafun saleh, para ulama pernah menyatakan, "Lau ra'aina nura jabini la ahsanat taqti'al qulubi ala aidi." Kalau seandainya pada saat itu yang lewat di hadapan teman-teman Zulaikha itu bukan Sayyidina Yusuf, akan tapi yang lewat Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka mereka bukan lagi mengiris-iris tangannya, akan tapi mereka akan mengiris-iris hati mereka menggunakan tangan mereka. Kenapa seperti itu? Dengan memandang wajah baginda Nabi Muhammad SAW langsung jatuh cinta, sehingga tak terasa iris-iris hati mereka. Sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Sallallahu alaihi. Nah, ikhwani, ada tiga doa malaikat Jibril. Yang juga diamini oleh Rasul Muhammad SAW. Salah satu doanya, "Man dzukirta indahu falam yusalli 'alaika ab'adahu Allah min rahmatih." Salah satu doa yang diamini oleh Rasul juga, yaitu jikalau ada seseorang yang di situ disebut nama engkau wahai Muhammad, tapi dia tidak membalas menyanjung bersalawat kepadamu, maka semoga Allah menjauhkan dia dari rahmat-Nya. Kemudian diamini oleh Rasul Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Maka dari itu ayo kita berselawat, sering-sering selawat kepada beliau sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Kemudian selawat, apa sih selawat itu? Selawat itu bukan sekedar suara Allahumma shalli ala Muhammad, bukan sekedar slogan aja, bukan. Akan tetapi selawat apa? Sholatan yastasilu ila Rasul sallallahu alaihi. Akan tetapi selawat adalah satu media, satu wasilah, satu penghubung erat antara hati manusia dengan hati baginda Nabi Muhammad SAW. Satu wasilah, satu penghubung erat, satu media antara roh manusia yang berselawat dengan roh baginda Nabi Muhammad SAW.
wa ala alihi wasallam. Kita berselawat sama Nabi Muhammad secara tidak langsung kita terhubung oleh baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Al-Imam Abu Abbas Al-Mursi pernah menanyakan kepada murid-murid beliau. Beliau menanyakan, hal fikum man idza sallama 'ala Nabi sallallahu alaihi wasallam fi salatihi yasma'u rad min ar-rasul bi udhni. Beliau menanyakan kepada murid-murid beliau, apakah ada di antara kalian ketika kalian sholat, ketika kalian mengucapkan salam kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, langsung mendengar jawaban dari baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Apakah ada di antara kalian yang seperti itu? Kemudian kata murid-murid beliau, la ahad minna, tidak ada satupun di antara kita yang seperti itu. Apa kata Imam Abu Abbas? Apa kata guru mereka? Imam Abu Abbas menyatakan, "Ubuku ala guru bil mahjubati adalah Rasul." Dia mengatakan, kalau kayak itu maka perbanyak menangislah kalian atas hati kalian yang sudah terhijab dari Allah, terhijab dari Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dari cerita ini kita koreksi diri kita sendiri. Pernahkah kita mendengar hal-hal demikian? Jangankan ini juga, mimpi. Apakah kita pernah mimpi sama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Apakah kita pernah rindu sama beliau sallallahu alaihi wasallam? Apakah kita cinta sama beliau? Ataukah hanya pengakuan saja? Ataukah kita hanya pandai mengaku saja cinta sama beliau? Buktinya apa kita hanya pandai mengaku cinta sama beliau? Harta kita lebih sering kita sebut daripada Nabi Muhammad. Pekerjaan kita lebih sering kita sebut daripada Nabi Muhammad SAW. Ketahuilah, man ahabba syai'an akthara min dzikri. Kalau seseorang suka sama sesuatu, pasti seseorang tersebut perbanyak menyebut-nyebutnya. Kalau sering nyebut bola, berarti senang sama bola berarti dia. Kalau sering nyebut mobil, berarti senang sama mobil. Lalu apakah kita sering menyebut baginda Nabi Muhammad SAW? Seringkah kita sholawat sama beliau sallallahu alaihi wasallam? Ketahuilah, semakin kita perbanyak sholawat sama beliau, semakin banyak pula peluang kita di hari kiamat kelak mendapat syafaat beliau sallallahu alaihi wasallam. Karena ada hadis sahih, aulan nas bi yaumil qiyamah apa? Akfaruhum alayya salatan. Yang paling utama kelak di hari kiamat siapa? Orang yang paling banyak bersalawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Makanya ayo kita perbanyak salawat kepada beliau sallallahu alaihi wasallam. Kita tingkatkan cinta kita kepada beliau sallallahu alaihi wasallam. Di antara para salafus saleh itu kalau sudah mengingat Nabi Muhammad, kalau sudah memuji Nabi Muhammad, mereka lupa sama hal yang lain. Kalau sudah memuji Nabi Muhammad, lupa sama hal yang lain. Kita lihat Al-Habib Ali bin Muhammad bin Al-Habsyi. Beliau menyatakan, "Ma lam tahallal nabi bukan sunnah wal fadiyah." Beliau menyatakan, aku sudah tidak bisa memuji hal-hal lain lagi kecuali memuji Nabi Muhammad. Tidak bisa memuji hal-hal lain lagi kecuali memuji Nabi Muhammad. Kenapa demikian? Karena semua kemuliaan kalau disandingkan sama Nabi Muhammad SAW nampak remeh semuanya. Semua kehebatan disandingkan sama Nabi Muhammad semua nampak kecil. Karena semua kemuliaan, semua kehebatan sudah terdapat pada baginda Nabi Muhammad SAW. Itu mereka sudah sampai derajat cinta seperti itu. Cinta sama Nabi Muhammad sudah sampai demikian. Baik. Jangankan manusia juga, hewan. Ada beberapa cerita hewan bisa cinta, bisa rindu sama Nabi Muhammad. Hewan ini. Hewan. Nah, jadi Nabi Muhammad dulu memiliki keledai namanya Ya'fur. Nabi Muhammad memiliki keledai namanya apa? Ya'fur. Keledai ini ketika ditinggal Nabi Muhammad SAW wafat, keledai ini lari-lari ke ujung tebing, mau loncat, mau lompat di situ, mau bunuh diri di situ. Kenapa? Baru sebentar ditinggal Nabi Muhammad tidak kuat, sudah rindu sama Nabi Muhammad SAW. Ini hewan, tapi tahu hakikat cinta, tahu hakikat rindu sama Nabi Muhammad SAW. Ada lagi, ontanya Nabi Muhammad namanya Ghosbah. Ontanya Nabi Muhammad namanya Ghosbah. Si Ghosbah ini ketika ditinggal sama Nabi Muhammad SAW wafat, Ghosbah nangis. Hewan, tapi tapi tahu kalau Nabi Muhammad sudah tidak ada. Nangis sampai buta. Kenapa? Tidak kuat ditinggal sama Nabi Muhammad, sudah rindu sama Nabi Muhammad SAW. Hewan, onta, tapi tahu hakikat cinta, tahu hakikat rindu sama Nabi Muhammad SAW. Maka dari itu berkumpulnya kita di sini memperingati Maulid Nabi Muhammad SAW. Semoga bisa bertambah cinta kita kepada beliau, bisa meningkatkan rindu kita kepada beliau, bisa mencintai para dzurriyyah beliau,
mencintai para salafus saleh, bisa mengikuti mereka semua. Amin amin ya rabbal alamin. Rabbi fa'alna ibadah. Wa inna husna bi rahmatika. Amin ya rabbal alamin.